mengenai ranah Minang nih Pak Rim. Ya, jadi saya selalu mengatakan di forum-forum nasional saya, forum lokal saya, atau di mana forum-forumnya saya berhadapan dengan audiens saya orang Minang, bahwa saya ini orang asli Bugis Makassar yang tidak pernah berhenti jatuh cinta sama alam budaya Minangkabau. Pertanyaan kemudian, kenapa saya mencintai alam Minangkabau? Oleh karena dalam proses pengembaraan literatur saya menemukan data dan fakta yang sulit dibantah bahwa 60% orang yang mendesain Indonesia merdeka adalah orang Minangkabau. 60%, saya ulangi, yang mendesain Indonesia merdeka adalah orang Minangkabau. Bukan hanya itu, saya menemukan lagi data dan fakta. 60% sastrawan besar, penulis buku-buku fenomenal Nusantara adalah orang Minangkabau. Bagaimana mungkin saya tidak jatuh cinta sama alam budaya Minangkabau yang pernah melahirkan orang-orang besar Republik ini, yang gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikirannya bukan hanya mempersembahkan kemerdekaan kepada bangsanya, tetapi gagasan pemikirannya mampu menggoncangkan dunia karena kehebatannya, mampu membuat dunia terinspirasi karena gagasan-gagasan pemikiran orang Minang. Nah, karena itulah saya menulis untuk membuktikan bahwa saya mencintai alam budaya Minangkabau. Saya kemudian menulis buku yang berjudul Generasi Emas Pemikir Gadang Minangkabau. Jadi data tahun 2020 sampai sekarang itu saya gali, dan setiap saya menjelajahi data-data itu, saya selalu terkesima, siapa sih tokoh-tokoh bangsa ini? Data-data yang saya temukan itu, kalau bukan orang Minang asli, pasti ada keturunannya Minang. Sehingga itulah kemudian yang saya bukukan. Orang pertama yang menulis Indonesia Merdeka 20 tahun sebelum kemerdekaan adalah Tan Malaka. Tan Malaka, betul. Orang Minang. Kemudian bagaimana Natsir mempersatukan Indonesia dalam musim integralnya dari RIS kembali kepada NKRI. Bagaimana kemudian Syahrir yang mendesain Sumpah Pemuda, Yaming menulis tangan teks Sumpah Pemuda. Bagaimana Rohana Kudus menjadi perempuan pertama membangun surat kabar Indonesia. Bagaimana kemudian Siti Manggopo, seorang perempuan singa dari Minang, yang mengatakan kalau kalian tidak mampu melawan Belanda, maka silahkan laki-laki pakai rok semua. Inilah kemudian yang membuat saya begitu mengagumi para tokoh-tokoh Minang ini. Mungkin misalnya kalau kita sebutkan 50 tokoh bangsa, itu minimal ada 5 pasti orang Minang di situ. Betul. Nah, itu kemudian saya bukukan. Alhamdulillah responnya luar biasa. Kemarin di Malaysia kita launching, karena yang memberi apresiasi luar biasa buku ini adalah seorang tokoh Minang di Malaysia yang luar biasa cintanya kepada tanah Minang. Walaupun tinggal di Malaysia, tapi jiwanya, pemikirannya itu murni tetap Minangkabau, luar biasa. Dr. Tan Sri Resyatim itulah yang mengapresiasi buku saya sehingga kita bisa launching di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Buku itu mengulas semuanya tokoh-tokoh bangsa yang terlibat aktif mendesain Indonesia merdeka. Jadi mendesain ya, memikirkan, bukan memperjuangkan. Kalau memperjuangkannya, semua daerah punya tokoh nasional, tokoh pahlawan, tetapi yang mendesain, memikirkannya itu adalah orang Minang. Sehingga saya mencoba menulis bahwa Nusantara harus berterima kasih kepada Minang, karena begitu banyak orang besar Nusantara, para pemikir besar Nusantara lahir dari Minang, yang kemudian mendesain, memikirkan bagaimana Indonesia merdeka. Nah, itulah yang saya bukukan, dan saya berharap buku ini sesungguhnya bisa menjadi buku wajib siswa SD, SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi, supaya mereka memahami siapa sih tokoh-tokoh bangsa yang kelahiran Minang itu. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa begitu besar
suku saya, begitu besar daerah saya yang bisa memberi kontribusi luar biasa dalam kemerdekaan, kemudian membangun bangsa ini. Oke, baik. Ya. Berarti ini Pak Rem, ini kita berkaca pada zaman dahulu, kita bagaimana tokoh-tokoh Minang dan pemikiran Minang ini bisa membangun negeri dan bisa meraih kemerdekaan juga melalui tulisan bahkan atau melalui orasi-orasi mereka. Nah, di samping itu kita juga berkaca di zaman sekarang di tahun 2023 ini Pak Rem. Ada juga nih yang mengatakan Minangkabau, tapi Minangnya hilang, Kabaunya tinggal nih Pak Rem. Itu bagaimana dan bagaimana sejauh ini Pak Rem untuk penulis-penulis dari ranah Minang ini, apakah ada nih generasi-generasi penulis dari Hamka, dari penulis-penulis lainnya pada saat itu Pak Rem? Menarik sekali bahwa saya sering mendengarnya bahwa Minangkabau sekarang tinggal Kabaunya saja. Minangnya entah. Makanya saya mengatakan kepada politisi, kalau ingin menjadi pemimpin benar, ingin menjadi politisi benar, jadilah orang Minangkabau asli. Jangan hanya numpang lahir di Minangkabau, tapi gagasannya, pemikirannya itu bukan lagi diwarnai gagasan dan pemikiran Minangkabau. Belajarlah kita kepada tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Hatta, Sahrir, Nasir. Mereka ada orang besar. Saya orang Bugis, tetapi banyak terinspirasi dari mereka. Bung Hatta mengajarkan saya bagaimana ekonomi kerakyatan. Agus Salim mengajarkan saya bagaimana berdebat di forum. Buya Hamka mengajarkan saya bagaimana menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam menulis buku. Rohana Kudus mengajarkan saya bagaimana menulis di media sosial. Dan begitu luar biasa. Mereka itu, tokoh-tokoh bangsa orang Minang ini hebat. Kenapa? Oleh karena saya temukan juga data yang menarik. Perpustakaan terbesar, tercanggih, terhebat dan paling banyak di literaturnya di muka bumi ini, menurut saya bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Harvard University, universitas terbaik di dunia. Perpustakaannya tidak ada apa-apanya itu. Perpustakaan terhebat, tercanggih, terluas, terbanyak literaturnya itu justru berada di Minangkabau. Sehingga kenapa Minangkabau bisa melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang hebat itu? Karena perpustakaan terhebat itu berada di Minang. Apa pustakaannya orang Minang? Alam Takamba jadi guru. Itulah penyebabnya kenapa Minang pernah melahirkan tokoh besar. Karena mereka konsisten belajar sama alam budaya Minangkabau. Mereka konsisten besar di surau yang kemudian mereka melakukan pengembaraan ke beberapa negara, beberapa kota untuk mematangkan jiwa mereka. Sehingga mereka adalah manusia-manusia pembelajar. Nah sekarang saya lihat, maaf kalau salah, sekarang saya lihat sudah jarang ya Pak ya? Sudah jarang kita bisa menemukan atau mungkin benih-benih lahirnya Bung Hatta muda, Tamalaka muda, Sahrir muda, Natsir muda, itu agak susah kita temukan sekarang. Oleh karena itu begitu pula penulis-penulis yang pernah menjadi sumber utama lahirnya penulis Nusantara dalam Minang itu juga sudah mulai redup. Ketika saya ditanya kenapa harus ke Minangkabau, mungkin ada hubungannya dengan mimpi saya. Jadi mimpi saya waktu kecil hanya satu, ingin menjadi penulis buku. Inilah saya memahami kekuatan mimpi. Ternyata Tuhan mengabulkan mimpi saya menjadi penulis. Lalu entah kenapa Tuhan menugaskan negara, memberi lagi tugas kepada saya untuk kerja menjadi pegawainya negara di Minangkabau sebagai akademisi. Apakah karena mimpi saya mau menjadi penulis, lalu Tuhan menggerakkan tangannya para pengambil kebijakan supaya saya ditempatkan sebagai dosen PNS di Kopertis Padang? Apakah berhubungan dengan mimpi? Saya mengatakan yakin ada hubungan dengan mimpi saya menjadi penulis, oleh karena teman-teman saya ada di Kalimantan, ada di tempat lain, tapi kok saya justru ke Minangkabau ya, ke Minangkabau. Saya baru sadar sekarang, karena mimpi saya itu mengenai Tuhan mengirim saya ke bumi tempat lahirnya bersemayamnya para penulis-penulis besar Nusantara, yaitu Minang. Makanya di Minang saya mampu melahirkan begitu banyak buku, lalu saya mensyukuri itu.
Pertanyaan kedua, bagaimana sekarang anak-anak, apakah bisa melahirkan penulis-penulis lagi di Minangkabau? Saya mengatakan memang literasi menulis tidak sebaik yang kita harapkan. Nah, berangkat dari keyakinan saya bahwa Minangkabau pernah menjadi sumber utama lahirnya penulis besar, maka saya kemudian mendirikan Pena Anak Indonesia secara nasional. Pena Anak Indonesia ini adalah menghimpun seluruh anak-anak Indonesia dari SD, SMP, SMA, pesantren yang mau belajar menulis. Nah, alhamdulillah saya ke Minang lagi untuk mencoba memproklamirkan gagasan saya, mimpi saya. Saya orang Bugis, tapi saya mencintai alam budaya Minang. Lalu saya punya mimpi di Minang, saya ingin melahirkan 1000 penulis anak di Minangkabau. Orang nanya saya, apakah bisa? Saya bilang, insya Allah saya bisa ketika saya didukung oleh semua elemen yang ada di Minang. Nah, untuk mewujudkan melahirkan anak-anak penulis anak di Minang itu, mimpi saya 1000. Apakah bisa tercapai? Itu di luar jangkauan saya, tapi yang jelas saya memulai. Dan sekarang lewat Pena